Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya, wa bihi wa ilaihi, sampai ke hadis 15, sanadnya ke Abi Qatadah. Wa an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Ada orang namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah itu kunyah. Apa kunyah? Julukan. Dikenal kunyahnya Abu Qatadah, tapi jangan disambung jadi kunyah. Bukan kunyah, kunyah. Siapa nama beliau? Haris bin Rib'i. Sahabat yang meriwayatkan ini Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu. Allah meridhai sahabat Haris. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qama fihim, baginda Nabi pernah berdiri menyampaikan khutbah. Maksudnya khutbah di sini apa? Ceramah. Tapi kok ceramah di Indonesia ini duduk Pak Ustaz? Ada yang duduk. Kalau di Arab itu berdiri. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang imam langsung berdiri. Ada yang seperti ini, menyampaikan satu hadis, penjelasan sedikit, baru zikir. Kenapa Nabi menyampaikan dengan berdiri? Karena ini penting. Bukan berarti yang lain tidak penting. Semua penting. Annahu qama fihim, Nabi berdiri. Bedanya Nabi di sini kalau berdiri menyampaikan sesuatu, tapi kalau kaum yang berdiri membagikan arah-arah. Oh belum. Kenapa Ustaz tahu? Ustaznya belum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berdiri Nabi, apa yang disampaikan? Fadzakara lahum, diingatkan kepada para sahabat itu, anna jihad fi sabilillah. Kata Nabi, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal iman billah, dan juga iman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin Allah itu Tuhan semesta alam. Afdolul a'mal. Apa afdolu artinya Pak? Sebaik-baik amal-amal.
sering dibaca sama jamaah Masjid Hajarat Syuhada nih. Kapan dibacanya? Ketika zikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Berarti itu artinya apa? Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apalah Ustaz kita ngajak-ngajak zikir, hanya membuka daun pisang Ustaz kira dulu zikir. Kalau la ilaha illallah afdhalul zikir. Tapi kata Nabi, afdhalul amal, sebaik-baik amalan jihad di jalan Allah dan juga iman kepada Allah. Ini mencakup dua amalan inti. Yang pertama amalan fisik dan juga amalan hati. Amalan fisik apa Pak Ustaz? Sholat, kemudian apa, puasa, umroh, haji, itu fisik. Kemudian apalagi mencari anak yatim, kemudian menyumbangkan, kemudian membangun masjid, bekerja untuk anak istri, itu amalan fisik. Membaca Yasin, membaca Al-Mulk, membantu masyarakat untuk memotong daging di Idul Adha, itu amalan fisik. Datang ke pengajian. Tapi apa amalan yang fisik? Amalan fisik paling afdol jihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Membela dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa zaman dulu itu Islam itu tegak? Karena mau berjihad. Tapi jihadnya orang Islam itu melindungi, diserang duluan. Muncul pertanyaan, kenapa Palestina diambil Israel Pak Ustaz? Karena beberapa orang meninggalkan jihad. Walah Pak Ustaz ini pandir walah jihad. Ustaz ini gak ada jihad juga. Jihad itu tidak sembarangan saya pesan tiket ke Palestina, berangkat, mati sangit. Hati-hati, harus ada izin dari ulil amr dulu. Kalau kepala negara sudah mengizinkan silakan berjihad, pergi. Tapi kalau belum, apa yang bisa kita lakukan? Mendoakan orang-orang Palestina di sana, menyumbangkan sebagian harta, sumbangkan, jangan pelit. Karena dengan jihad itulah agama Islam naik. Dan ini disepakati oleh para sahabat. Para sahabat itu berebut hendak di jihad di jalan Allah. Ada hadis yang telah kita pelajari waktu perang Uhud. Sahabat itu perang Uhud santai makan kurma, Pak. Santai makan kurma. Ketika dia makan kurma, bilang kepada Nabi, wahai Nabi, kalau aku ikut berperang di perang Uhud ini, kemudian aku mati, di mana tempatku? Ainaan. Kata Nabi, singkat, pada fil jannah, di surga. Mendengar kata-kata itu, Pak, kurmanya ditaruh, langsung dia masuk masuk menyerang kelompok musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala di perang Uhud. Apa maksudnya? Langsung ditinggalkannya, bersegera menuju amal soleh. Itu sahabat masyarakat. Kemudian ada lagi amalan hati. Apa amalan hati? Tawadu, sabar, tidak hasad, senang melihat orang lain senang, tidak susah melihat orang lain susah. Kemudian apa? Suka berzikir. Ini amalan hati. Tapi ada amalan hati yang ternyata paling afdol kata Nabi, yaitu apa? Iman kepada Allah. Karena punya kadar iman baik, mustahil kita disembahyang. Kalau tidak ada iman, mustahil kita buat pengajian di sini. Karena kalau tanpa iman, sia-sia amalan kita, tidak ada sandarannya, tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama rajulun faqala, setelah disebutkan oleh Nabi sebaik-baik amal, faqama rajulun, tiba-tiba berdiri satu orang laki-laki.
Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Ketemu sebabnya. Rupanya hari ini nampak semangat ini. Inilah sebabnya rupanya. Alhamdulillah. Semoga amalan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faqama rajulun. Setelah Nabi berkhutbah, Pak, kemudian ada satu orang laki-laki dari sahabat berdiri. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Langsung bertanya kepada Nabi, apa pendapat pian wahai Nabi, in qutiltu, kalau aku mati dibunuh fi sabilillah ketika berperang, tukaffiru anni khotoyaya. Kata sahabat itu, apakah semua dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Na'am. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Nabi, iya. Masya Allah, enaknya dulu Pak, zaman Nabi itu bisa berjihad sama Nabi, bisa berjuang sama Nabi, dosanya diampuni langsung oleh Nabi. Ada yang ikut baru tobat dari penjudi, ada yang minum khamar, ikut berjihad langsung diampuni. Inilah istimewanya hidup di masa nah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, nah, diampuni dosamu in kutilta, dengan syarat kalau kamu terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun, bukan sekedar cuma ikut berperang. Syaratnya diampuni itu dua. Yang pertama sabirun, sabar. Sabar. Memang sabar ini berat. Buktinya apa? Kita melakukan ibadah itu juga sabar. Kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sabar. Tapi kadang ada nama itu sebetulnya doa. Cuma terkadang faktanya ada juga Pak sabar, tapi ngamuan minta ampun. Ada. Bagi yang namanya Pak sabar, jangan tersinggung. Ini cuma contoh aja. Tapi ada juga namanya Pak sabar, betul-betul sabar. Ada juga. Syarat pertama diampuni oleh Allah, sabar. Yang kedua, muhtasibun, dia ikut perang, sabar. Yang kedua, muhtasibun, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama pian mengaji di sini, Pak. Nah, yuk. Amun pian mengaji di sini niatnya apa? Aku niatnya pokoknya jangan sampai di rumah. Kenapa? Bini kada tahan aku di rumah nih. Orang mama ya di rumah. Baik orang masjid nyatanya tenang asik, hanya pulang baru. Kalau niatnya ini, pahala tak dapat Pak. Jadi sudah sampai sini, setiap duduk niatkan majelis belajar lillahi ta'ala. Dan satu lagi, niatkan untuk i'tikaf di masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan semua karena Allah. Kalau tadi sudah disebutkan, kalau sahabat kisah itu berjihad di jalan Allah, sabar dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya. Mukbilun ghairu mudbirin. Syarat ketiga yaitu dia mukbilun, berjumpa dengan musuh, ghairu mudbirin, tidak buka, tidak lari. Karena ada orang kalau sudah masuk perang, lihat musuh jumlahnya 3 kali lipat, 4 kali lipat, buka, tekani, jingkar, tegikir batisnya. Nah, itu memang kita ini memandirakan aja gampang. Tapi kalau kita sendiri waktu perang, diuji mental kita. Makanya ada satu film itu pian bisa tonton, perang di Libya, dibuka aja di YouTube. Itu melawan Italia, yang pemimpinnya namanya Umar Mukhtar. Di YouTube ada.
perang Libya melawan Italia. Itu melawan Italia, pemimpinnya Umar Mukhtar. Itu pasukan Umar Mukhtar itu Pak, ketika melihat musuh mau menyerang, musuh pakai tank. Tapi pasukan Umar Mukhtar apa yang dilakukannya? Diikat batisnya. Kenapa diikat batisnya? Supaya ada bukah. Karena dalam fikih bukah dari perang itu kabair. Apa kabair Pak? Dosa besar. Nah, jadi kalau ada orang perang itu lari, dosa besar, susah untuk tobatnya. Diikat itu Pak pasukan Umar Mukhtar supaya tidak lari. Masya Allah. Memang tentara Allah itu kalau sudah wani berperang, betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Rasulullah. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kaifa qulta? Nah, sudahlah, apalagi? Ketika sudah dijawab oleh Nabi, kata Nabi, nah terus Bang kayak apa nih? Kemudian apa? Qala sahabat yang berdiri tadi berkata lagi, Ara'aita in qutilta wahai Nabi, apa pendapatmu in qutiltu fi sabilillah, kalau aku mati di perang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sama pertanyaannya kayak yang pertama tadi. Berarti dia menanyakan dua kali. Atukaffiru anni khotoyaya, apakah dosaku nanti semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat disebut nama Nabi ada yang bersolawat. Alhamdulillah. Itulah pentingnya Ustaz mengingatkan. Ditanya lagi Nabi, wahai Nabi, kalau aku ikut perang, bagaimana dosaku? Apakah diampuni? Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, na'am, iya. Wa anta sabirun, kalau kau sabar, wa muhtasibun, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, muqbilun ghairu mudbirin, kau berjumpa dengan musuh tidak lari, illad dain. Ini poinnya Pak. Ini poinnya. Illad dain, kecuali dain hutang. Pakai H Pak, bukan pakai K. Kalau pakai K, hutang. Hutang pakai H. Jihad di jalan Allah langsung dapat surga VVIP yang kelas atas, dosa diampuni, tapi itu semua sia-sia kalau masih punya hutang. Saya lanjutkan dulu. Fa inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, qala li dalik, menyampaikan perkataan itu kepadaku, rawahul Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kenapa Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad? Karena pesan ini sangat penting. Ring satu ini pesannya lain. Nah, bahasa kita. Ring satu ini pesannya. Sebaik-baik apapun, seabdul-abdul amalan, sebaik amalan, pahala banyak, tapi itu sia-sia kalau ada hutang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah-jamaah itu yang menonton siaran ulang ini, Anda yang masih punya hutang, bayar. Jamaah masih punya hutang, bayar. Karena nanti kalau misalnya amalan yang banyak, umroh setahun 5 kali, hajinya 2 kali, sholat sunnahnya banyak, sholat wajibnya jamaah, tapi ternyata masih ada hutang, ada dibayar. Tapi muncul pertanyaan, ini apakah hutang aja Pak Ustaz? Bukan cuma hutang, tapi terkait dengan hak-hak orang lain yang diambil. Itu juga ditagih nanti. Apa hadisnya? Nanti setelah ini. Nah, jadi sebaik-baik amalan kalau masih ada hutang segera dibayar. Lanjut hadis ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Yaitu Abdurrahman bin Sakhar.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, apa kata Nabi? Atadruna, kalimat bahasa Arab a. Apa artinya a? Apakah? Kalau pian ada melihat di Al-Quran, kalimat satu aja, a. Apakah? Bahasa Arab apakah dua? Yang pertama a, yang kedua hal. Kemudian kata Nabi, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu man muflis? Siapa itu orang yang muflis? Rugi. Rugi itu bahasa Inggrisnya bankrupt. Karena Indonesia kali menyebut bankrupt, jadinya bangkrut. Nah, orang pian sampai Malaysia bangkrut, tak paham orang Malaysia. Cakap apa kau ni? Tapi nak cakap bankrupt, paham dia. Nabi menyebutkan manil muflis. Siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat berkata, al-muflis, wahai Nabi, orang yang rugi, yang bangkrut itu, fina, di antara kami, mala dirham, orang yang tidak punya dirham. Dirham itu mata uang dari perak. Kalau emas, dinar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, cucu yang gana sudah. Cucu yang pertama siapa namanya? Dinar. Cucu yang kedua siapa namanya? Dirham. Itu Pak, harus cucunya siapa namanya? Dolar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, wala mata, dan juga tidak punya mata, barang-barang perhiasan, perabotan di rumah, tidak punya rumah, tidak punya kursi, tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda, tidak punya HP. Ini orang bangkrut. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini semua hanya perhiasan yang menipu mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya duit, yang tidak punya barang-barang mewah. Faqala, kira-kira itu kata sahabat itu betul nggak? Orang yang bangkrut itu tidak punya uang. Betul atau betul? Betul. Karena ini menurut sahabat. Kita pun kalau ditanya orang bangkrut itu siapa? Orang tak punya duit. Tapi ternyata dibetulkan oleh Nabi. Faqala, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, yaitu orang yang nanti datang di hari kiamat, bisolah, dengan sholatnya banyak. Ada sholat wajib berjamaah di Masjid Hajaratul Syuhada, sholat sunnah bardiyah, qobliyah, sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih, sholat duha, sholat tahajud, sholat apa lagi Pak? Sholat wudu, sholat witir, banyak sholatnya dikerjakan semua sholat-sholatnya. Kemudian apa? Wasiyamin, dan juga nanti di akhirat dia punya amalan puasa yang sangat banyak. Ada puasa Ramadan, setelah bulan puasa, puasa Syawal, kemudian puasa Senin Kemis, kemudian puasa Dahar, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, puasa Ayyamul Bid. Semua dikerjakannya. Wazakah, dan juga ada punya pahala zakat, zakat fitri, zakat mal, zakat menabung emas digali di tanah di Banjarbaru, ternyata dapat emas seini gini 3 kali tisu. Maka ini ada zakatnya dalam Islam, namanya zakat rikas, zakat galian 20%. Ada zakatnya
kemudian infak ke anak yatim, mengelus kepala anak yatim, memberikan sumbangan ke rumah Quran, ke masjid, banyak. Setiap tahun zakat malnya 2,5 juta. Berarti berapa Pak? 1 miliar. Begawi menabung duitnya 10 miliar, zakatnya 250 juta. Banyak zakatnya. Kemudian apa? Wayati qad satamahada. Amalannya sangat banyak, tapi qad satamahada, ketujuh mencaci maki, muntungnya riga. Kebun yang keluar itu bukan binatang lagi, tapi kebun binatangnya keluar seberantakan. Nah, qad satama. Kemudian apa? Waqadha hada. Qadha itu artinya menuduh. Asal katanya qadha itu melempar batu, Pak. Tapi di sini maksudnya apa? Menuduh. Amalan sholatnya banyak, sering ikut pengajian, baca Yasin, Burdah, semua dibaca tiap hari, khusyuk, tapi suka mencaci orang, menuduh orang. Wa akala hada, suka makan harta orang lain. Wasafa dama hada, kata Nabi, dan suka menumpahkan darah orang lain. Ada yang beda pemahamannya dibunuh, ada yang beda pemikirannya disikat, diterkam, diselegi, dibegal. Aku malah kadang juga orang ratu elok tuh ada di situ orangnya. Ini sainganku hari waktu begawe di perusahaan ini, coba Bang, telepon anak preman, bunuh orang ini. Ini pun juga termasuk membunuh. Orang yang seperti ini kata Nabi, wadoroba hada, suka memukul orang lain. Orang salah sedikit dipukul, orang menyambati dibalas dengan pukul. Ini kada boleh kata Nabi. Maka orang-orang yang seperti ini mendapatkan apa? Fayu'ta min hasanati. Nanti di akhirat orang ini bangkrut. Kenapa? Fayu'ta min hasanatihi. Nanti kebaikannya dari orang yang menganiaya diambil. Loh, kebaikan orang yang menganiaya nanti diambil. Wahada min hasanatihi, kebaikannya ditaruh kepada orang yang dianiaya. Jadi pahala sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, baca yasinnya, umrohnya 3 kali, hajinya 2 kali, kemudian sedekahnya. Kalau masih zalim kepada orang, diambil nanti pahalanya, ditaruh kepada orang yang dianiaya. Oh, kalau saya itu Ustaz, berarti sia-sia ulun sholat, sia-sia ulun sembahyang, sia-sia ulun berjalan. Bukan sia-sia Pak. Di sini larangan menyuruh kita ibadah, tapi jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian bagaimana Pak Ustaz kalau misalnya dosa pahalanya sudah habis? Fa in buniyat hasanatuhu, kalau sudah habis pahalanya, qabla ayyak dia ma'alaihi, sebelum nanti ternyata yang dianiaya lebih banyak daripada pahala ibadahnya, belum lagi pahalanya itu mencukupi untuk orang tersebut, apa yang terjadi? Ukhida min khotoyahu, kesalahan orang yang dianiaya tadi, dosanya dipindah kepada orang yang menganiaya. Kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi, faturiha finnar, dicampakkan dia oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tempul masih hidup, mumpung masih ada duit, mumpung masih sehat, jangan berbuat zalim, jangan makan hak orang, jangan suka mengambil hak orang, jangan mengambil punya orang lain. Ini kadang na'udzubillahi min dzalik, itu punya orang masih aja disikat, padahal sudah punya gaji tetap. Kalau ada orang rela
pegawainya sukses, gajinya banyak, ibadah sholatnya masya Allah, masjid harus, umroh, zakat dan segala macam, puasa Senin Kamis digawi, tapi ternyata gaji supir kada digaji. Supir digaji tanggal 25, sangga selawi yang digaji. Kemudian babysitter babysitter anaknya menangis sedikit, ditampar pembantunya babysitternya tadi. Kemudian teh kada digawiakan, melayang gelas, tapi gaji kada diunjuk tepat waktu. Ini dolim. Hendak dilawan, orangnya kuat, bisa menyewa pengacara. Kenapa kamu kada sanggup dilawan? Kenapa? Nang dianiaya tadi kenapa kada kuat menyewa pengacara? Maka di mana pengadilan yang paling tinggi nanti, yang paling adil? Di akhirat. Makanya Pak, orang Islam itu santai. Orang Islam itu santai. Pak, assalamualaikum Bapak. Ini belum dengan Bapak ini tenang-tenang aja. Padahal kemarin habis dicurangi musuh, kemudian proyek dia diambil kawan, kemudian bini dia diambil kawan juga semerampung. Kenapa kita tenang benar? Santai kawan. Karena nanti semuanya ada keadilan yang paling adil, semua di akhirat. Apa yang nanti jadi hak saya di akhirat pun nanti dikembalikan. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, anak cucu kita terhindar dari perbuatan zalim. Amin. Cek dulu jam Nusa 32 sudah 19.2. Masih sanggup Pak? Sanggup, sudah diisi bensinnya Pak. Arm-arm nih kuat sampai subuh kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa an Ummu Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, Allah meridhai sahabat Ummu Salamah ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Innama ana basyarun, kata Nabi, aku ini hanyalah seorang basyar. Basyar itu artinya manusia, asal katanya bisroh, kulit. Kenapa disebut dengan jin? Karena jin itu kulitnya kada kelihatan, goib. Kenapa kita disebut basyar? Karena kita punya kulit kelihatan. Apa warna kulit kita Pak? Sawo hangit. Nah itu, sawo melemput. Wa innakum takhtasimuna, kata Nabi, aku ini cuma manusia. Wa innakum, kalau ada di antara kalian, takhtasimuna ilayya, cekcok, ada masalah, beda argumen, terkelahi, kemudian apa? Ilayya, minta solusi kepadaku, kepada Nabi. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'di. Kemudian dua orang tadi berselisih, dua orang tadi bermasalah, minta pendapat kepada Nabi, minta solusi. Ternyata satu di antara yang lain itu pintar berpandir, harap bersilat lidah, harap mendebat. Misalnya apa? Berabuk tanah. Ini tanahku wahai Nabi, ini tanahku, ini buktinya. Ternyata apa? Mengadu kepada Nabi. Yang satu ini harap berpandir, yang satu ini lain tanahnya lain, tapi ini harap berpandir. Kemudian apa? Fa'abdilahu binahwi ma asma. Kemudian aku selesaikan masalah itu sesuai apa yang aku dengar, sesuai yang Nabi dengar. Kemudian apa kata Nabi? Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, barang siapa yang aku tunaikan masalahnya, ternyata itu lain tanahnya, tanah saudaranya tadi, tanah lawannya. Padahal sudah diberikan Nabi oleh yang bujur ni A, ternyata yang bujur si B. Sudah diselesaikan masalahnya, fa inna ma haqqatu lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya dia kuberikan satu potongan, yang potongan itu adalah potongan dari api neraka, dari api neraka. Jamaah yang fokus, angkat tangan. Sebentar Ustaz, kata Ustaz, Nabi menyelesaikan kasus A sama B
sebetulnya ini kasusnya tanahnya punya B, tapi karena si A ini pintar berpikir, tanahnya diberikan kepada si A. Berarti Nabi ini kan tahu apa-apa. Padahal Nabi itu sebetulnya tahu. Seketika ada yang mengeramputi Nabi, membohongi Nabi, ada info dari malaikat Jibril. Ini kenapa Nabi berikan kepada si A? Ini sebetulnya bukan Nabi tidak tahu apa-apa. Ini kalimat sindiran bahaya, satir, atau bahasa kita apa? Mepek. Ini sarkas. Nabi itu sebetulnya tahu. Ketika A sama B datang, sebetulnya ini tanahnya si B. Cuma si A ini membawa pengacara, membawa bukti. Oh, ini tanahku wahai Nabi ya, ini buktinya. Si B, pokoknya itu tanah ulun Nabi ya. Apa buktinya? Kadeda. Tapi memang tanah si B sebetulnya. Si B ini sudah menukari lawas. Tapi karena si A ini harap berpandai, kata Nabi, punyanya si A. Tetapi sebetulnya punya si B. Maka yang seperti ini, orang yang pintar adu argumen untuk mengambil hak orang lain, kata Nabi sesungguhnya dia sedang mengambil satu potong dari potongan api neraka. Yang mana ya Ustaz? Potongan api neraka itu halus saja. Namanya jamaah anak silahkan lu kadopatan lah. Api neraka ini panas. Maka bagi ada yang masih begawi, yang mengambil cara-cara hak untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dolim, perlu diingatkan berapa lama sih Pak kita mengambil potongan api neraka ini demi keuntungan dunia? Berapa lama kita mengambil? Padahal kita hidup cuma sampai umur 60. Anda mau sampai kapan mengambil hak orang lain? Itu sama saja mengambil potongan api neraka. Mau sampai kapan? Oh, Ustaz turun kayak itu supaya enak duitnya sadar anak bini dulu, dasar bini lawan anak. Nah, anak ada ingat tadi anak abah kenapa? Anak haram tadi. Nah, nang bini kan pasti ya pas nang laki sudah meninggal, nang bini banyak duit, kawin orang hanya pulang. Nah, diambil orang sekalinya. Oh iya mencari duit yang haram nih, sekalinya supir nama ambilnya. Nah, daur sudah. Jadi intinya apa Pak Ustadz? Poinnya apa? Carilah rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Karena itu sudah disuruh Nabi. Tidak usah repot-repot kita mencari yang haram, karena yang halal itu sudah pasti cukup untuk kita, tanpa memikirkan yang haram. Memang saya tentu ada habis-habisnya menggoda supaya mencari tambahan ada itu proyek minta tanda lebih. Sekali lagi kita doakan semoga anak cucu kita terhindar dari perbuatan dolim. Amin. Hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Umar. Ada namanya Ibnu Umar, ada. Siapa nama beliau? Anaknya Umar bin Khattab ini Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Umarnya diridhoi oleh Allah, Abdullah juga diridhoi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Lan yazalul mu'min. Seorang mukmin itu, seorang jamaah hajarat nasyuhada, ibu-ibu, bapak-bapak, fi fushatin, akan tetap lapang dadanya, akan tetap tenang. Kita ini kata Nabi akan tetap lapang dada kita, tenang. Selama apa? Min dinihi, dari agamanya, malam yusib daman haraman. Kita ini akan tenang kata Nabi selama kita tidak makan darah orang lain. Maksudnya makan darah orang lain itu apa Ustaz? Tidak mengambil hak orang lain, tidak curang kepada orang lain, tidak menipu orang lain, tidak memanfaatkan demi keuntungan pribadi orang lain. Kalau ini digawi kata Nabi, hati kada tenang. Apalagi orang yang membunuh. Namun bilang tadi,
Ini bahasa intinya saja kata Nabi, orang yang membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain, maka dia tidak akan tenang hidupnya. Pasti terpikir, ini kayak apa ya? Beban dalam hidupnya, pusing, stres di sini. Maka bagaimana supaya tenang pikiran dan dada, hati, pikiran semuanya, tidak mengambil hak orang lain. Atau bahasa lainnya juga dijelaskan oleh Guru Ulun, kada berhutang. Ya kenapa hidup ini kada tenang? Utang sing banyakkan baik. Ini kira-kira membayar cicilan mobil bulan begini kayak apa ya? Ada aja duitnya insya Allah, yakin benar. Bukan berarti ulun kada boleh melarang pian berhutang. Kalau perlu silahkan berhutang. Cuma kalau ulun pribadi kada hendak berhutang. Ulun gini Pak Ustaz kada hendak dia berhutang. Kenapa? Kada ada yang berhutang istilahnya. Nah ini beda bisa. Nah selama orang mukmin itu tidak memakan harta orang lain, tidak mengambil duit orang lain secara zalim, tidak menipu orang lain, maka hatinya lah lapar. Insya Allah yang ikut pengajian ini semuanya lapar. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak percaya dilihat kiri kananmu, tenang pengajian. Lapar dadanya, masya Allah. Itu tenang berarti sudah. Ini bukti kita ini hidup tidak punya hutang. Semoga bagi yang punya hutang segera dilunasi dan dipermudah untuk bayarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aminnya harus benar nih? Amin kencang sebelah kiri. Bilangnya ada hutang. Amin. Alhamdulillah selesai pengajian kita dan selesai bab kita, selesai juga kita period dari Nur Falihin Lituru Riyadhis Shalihin juz 1 selesai. Alhamdulillah. Masih ada 3 lagi, 3 jilid lagi. Insya Allah kita ganti kitab ke jilid kedua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat Allah yang berlimpah yang sangat luas. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan kita peringatan, memberikan kita kebaikan, memberikan kita keberkahan dan juga rahmat yang sangat besar. Semoga Allah menghindarkan kepada anak cucu kita dan keluarga kita semua dari berbuat zalim, menipu orang lain dan mengambil hak orang lain. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dan semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita minta maaf kita ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah.